Oke, halo selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Marsala Natalian Purbasiboro dengan NIM G6401231101 dan rekan saya bernama Wardah Nabila Zahiro dengan NIM G6401231127. Nah, di sini kami akan mengerjakan tugas ketiga yaitu implementasi tugas satu minimalisasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu multiplexer. Multiplexer adalah alat yang sangat berguna dalam dunia elektronik digital. Kenapa? Karena dia memiliki fungsi yaitu memilih satu dari banyaknya input untuk diteruskan ke output. Karena itu, multiplexer sering disebut dengan data selector. Bayangkan kalau kita punya beberapa jalur data, tapi hanya bisa menggunakan satu jalur untuk keluar. Nah, multiplexer inilah yang bertugas untuk memilihnya. Kemudian untuk cara kerja multiplexer itu cukup sederhana. Multiplexer ini memiliki sinyal seleksi yang disebut dengan selection line dan sinyal ini menentukan jalur input mana yang akan diteruskan ke output begitu. Misalnya kalau selektornya 000, inputnya yang pertama yang akan dipilih. Kemudian kalau selektornya 001, input yang dipilih akan yang kedua begitu. Kemudian akan diatur menggunakan kombinasi gerbang logika. Nah, kemudian kami memiliki em, tugas pertama yang sudah kami sederhanakan tentunya dan hasilnya itu adalah seperti berikut. Bentar. Nah, di tugas pertama ini kami sudah mendapatkan si WXYZ-nya yang ini, sehingga sekarang kami sudah lebih mudah untuk mengimplementasikannya ke multiplexer. Nah, pertama-tama untuk di multiplexer ini kita harus nentuin si selektornya. Menentukan selektor itu kita harus mengurangi si variabel kurang satu. Nah, itulah jumlah multiplexernya. Nah, di sini ada empat variabel. Empat variabel kurang satu, berarti ada tiga selektor yang akan kami gunakan. Selektornya yaitu W, X, dan Y. Penggabungan dari si selektor ini ketika angkanya sama, seperti fungsi yang pertama kali kami input yang kami lihat adalah si nol dan satunya. Nah, yang sama ini adalah baris pertama dan baris kedua. Di sini X dan Y-nya itu sama-sama nol. Dan ketika W sama X, W X Y-nya ini nol, fungsinya itu ada satu satu sehingga F-nya sama dengan satu begitu. Kemudian dapat kita lihat lagi yang berbeda yaitu ketika W-nya nol, X-nya satu dan Y-nya nol, fungsinya itu satu nol. Satu nol itu yaitu F sama dengan Z aksen begitu. Nah, untuk melihat ini, untuk penggabungannya ini kami buat di selektor di tabel berikut ini. Di tabel ini kami sudah menyatukan angka yang sama dari si selektor ketiga tadi. Selektor yang kedua itu nol, yang pertama tadi nol, ketika selektornya nol itu nol, F-nya satu seperti di awal. Dan mungkin kami akan dilanjutkan dengan rekan saya bagaimana mengimplementasikannya di Logisim. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ella tadi. Oke, udah kelihatan ya? Teman. Di sini saya mau jelasin tentang gerbang logikanya. Jadi di sini itu karena tadi kita udah punya select lines-nya itu select 2, select line 1, dan select line 0. Di sini kita pasang select line-nya di atas. Terus inputnya tadi kan hanya ada dua, yaitu Z aksen dan satu. Jadi di sini inputnya itu kita pakai Z aksen dan satu. Satu itu kan satu, Z aksen itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita sambung ketika dia F-nya F awal itu kan tadi hasilnya satu. F awal itu satu, jadi dia disambungkannya ke input satu. Kemudian ketika F-nya itu dua, dia itu satu, maka disambungkannya ke input satu. Begitupun seterusnya. Kemudian ketika dia di F3 itu
F-nya itu tadi kan Z aksen. Oleh karena itu kita sambungkan ke input yang Z aksen. Kemudian di sini ketika 0, 0, 0, kita melihat pada tabel yang tadi udah dibuat sama Ella, itu ketika 0, 0, 0, maka hasil outputnya adalah satu. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya itu satu. Makanya kenapa di sini outputnya satu, karena kita ngikutin kotak yang tadi udah dibikin sama Ella. Nah, begitupun selanjutnya kalau misalnya nanti kita masukin ini dia 0, 1, dan 0, itu nanti di sini dia akan berubah jadi hijau tua yang mana dia mengarah kepada Z aksen. Seperti itu. Oke, sekian presentasi atau hal yang bisa kami jelaskan mengenai tugas yang ketiga ini. Jika ada saran, kami terima lewat kolom komentar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga hal yang kami jelaskan ini dapat membangun semua orang yang menonton ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih banyak.